ketemu lagi hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita mau siapkan semuanya, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama, bersama-sama Cici ya semuanya. Oke, kita angkat pujian dari terbit matahari. Masih semangat semua ya? Semangat. Kita lagi sambung lagi lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik tahu kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus senang gak? Senang banget. Maka dari itu kita mau jalan bersama-sama Tuhan Yesus. Oke. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat pujian, ku beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin Yesus.
beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau angkat pujian ini sekali lagi, biar setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan, biar kami boleh mencintai-Mu lebih lagi Tuhan. Setiap pujian, setiap hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami mau mengagungkan nama-Mu Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, kemuliaan bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan. Sebab Kau besar, sebab Kau mulia, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Hanya bagi-Mu. Haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan hanya Engkau Yesus. Engkau Allah yang begitu mulia Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu besar bagi setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tertanam oleh setiap hidup kami Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan,
kami boleh Tuhan mengikuti setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan belajar selalu Tuhan akan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang semakin dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Kami siap Tuhan terima firman ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Halo. Halo adik-adik. Wah, silakan duduk ya semuanya yang ada di rumah. Sebentar Cici mau memberikan firman Tuhan, tapi bentuknya sebuah film. Sebuah cerita. Nah, adik-adik saksikan ya di rumah. Cerita tentang apa? Kita nonton berikut ini. Oke. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Sehat-sehat semua ya di rumah. Pagi hari ini Cici yakin dan percaya adik-adik semua di rumah sedang mempersiapkan pagi hari ini ingin mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Sebentar Cici ingin menceritakan firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 39. Ayatnya panjang, tapi Cici ceritakan dulu ya. Ini tentang Yusuf melayani Potifar dengan baik. Dia dikasih kepercayaan oleh Potifar tinggal di rumahnya. Yusuf pada saat dia tinggal di rumah Potifar, apapun dia boleh lakukan. Karena apa? Karena dia dikasih kepercayaan penuh. Ya Cici? Nah, Tuhan melihat tuh ketulusan Yusuf untuk tinggal di dalam rumah itu. Dia baik, dia dengar. Tapi pada saat itu juga istri Potifar datang merayu mengganggu Yusuf. Coba Ci, Yusufnya tergoda gak Ci? Oh enggak, Yusufnya enggak tergoda. Enggak tergoda ya, malah dia difitnah loh sama istrinya Potifar. Difitnah terus-terusan, dibilang yang tidak baik. Akhirnya Potifar tidak mempercayai lagi Yusuf ada di rumah dia. Akhirnya Yusuf tuh dipenjara. Padahal dia enggak salah ya Ci ya? Dia nggak salah Ci, tapi dia dipenjara. Kasihan ya adik-adik ya, orang yang tidak melakukan satu kesalahan tapi difitnah, dipenjara. Nah pada saat dipenjara Yusuf bertemu dengan seorang hamba Firaun. Ada 2 orang. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Lalu Yusuf menjelaskan kepada 2 orang hamba ini Ci. Dia memberitahukan juru minuman Firaun dibebaskan. Juru rotinya dihukum gantung. Karena apa? Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang arti mimpi pada saat itu. Nah, 2 tahun kemudian Firaun mendapat 2 mimpi lagi yang amat meresahkan. Juru minuman pada saat itu kan udah dikasih tahu nih sama Yusuf. Nih, arti mimpinya ini loh. Arti mimpinya ini. Lalu dia teringat sama Yusuf, Ci. Terus dia bercerita sama Firaun. Akhirnya Firaun itu memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Jadi dikasih tahu nih, Ci. Dia cerita mimpi apa kan tadinya dia nggak tahu. Lalu Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun itu kepada Yusuf. Katanya, selama 7 tahun makanan akan berlimpah ruah. Kata Yusuf, jadi simpanlah makanan sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebatnya. Nah nanti adik-adik di rumah buka juga ya di Kejadian 40 dan 41. Jadi ada 3 nih, Kejadian 39, Kejadian 40 dan 41. Nanti pelan-pelan baca di rumah. Pada saat Yusuf mengartikan mimpi Firaun, kagum gak tuh Ci rajanya? Kagum ya, karena Yusuf punya hikmat untuk mengartikan mimpi itu. Maka raja mengangkat Yusuf menjadi pimpinan tertinggi. Apa tuh pimpinan tertinggi yang Yusuf dapatkan? Untuk urusan penyimpanan makanan di dalam kerajaan itu. Selain Firaun tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Wah Ci,
Hebat tuh Yusuf. Karena apa? Dia dengar tuh kata Tuhan dan dia tidak tergoda dengan apapun juga. Lalu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan pada saat itu. Saudara-saudara berarti lebih dari satu ya Ci ya? Banyak loh, saudara Yusuf ada banyak. Mereka sujud kepada Yusuf, tapi saudara-saudaranya itu gak mengenal dia. Gak ada. Kenapa? Karena dia pernah berbuat jahat ya sama Yusuf, makanya dia gak kenali Yusuf pada saat itu. Saat Yusuf melihat saudaranya telah berubah, Yusuf memberitahu mereka, saudaranya ini, siapa dia sebenarnya? Saudara-saudaranya ketakutan loh adik-adik. Karena apa? Pernah melakukan satu kesalahan terhadap saudaranya ini, Yusuf. Iya. Jadi raja, jadi seorang pemimpin. Tapi kalian ingin mencelakakan aku. Saudaranya ini berkata seperti itu. Kata Yusuf lagi, Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Jadi dia memaafkan ya Ci ya. Jadi Yusuf tuh intinya tidak menaruh dendam, Ci. Tidak menaruh kesal. Tidak terpengaruh dengan hal-hal di dunia. Jadi dia yakin, teguh, percaya, dan dengar-dengaran sama suara Tuhan. Ya, nah makna dari firman ini, Cici ingin memberitahu bahwa kita semua itu jangan lagi menyimpan dendam, menyimpan kekesalan, Marah ya Ci ya. menyimpan amarah. Apapun itu yang di mata Tuhan itu tidak baik, kita jangan lakukan. Sebaliknya kita harus sering memaafkan, sering membantu teman, sering mengasihi. Apapun yang baik, yang Tuhan senang, kita lakukan. Oke? Betul Cici? Iya, itu aja ya firman Cici pada pagi hari ini. Cici bercerita tentang di Kejadian, nanti adik-adik di rumah bisa membacanya. Memang panjang ya Cici ya ayatnya ya. Dari 39, Kejadian 39, Kejadian 40, Kejadian 41. Itu aja, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami Bapa. Arti tentang Yusuf. Hati yang baik ya Bapa yang ada pada diri kami semua ya Bapa. Engkau ajarkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu. Biar kami dapat belajar ya Bapa. Setiap saat, setiap waktu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ibadah online-nya lagi. Saksikan ya pagi jam 8 pagi. Jangan lupa harus sudah siap-siap kita bawa Alkitab Ici ya. Tetap semangat di rumah. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Oke, itu aja. Sampai jumpa di minggu depan. God bless. Bye. Halo lagi adik-adik. Halo. Udah pada nonton belum? Udah Cici. Udah tahu belum ceritanya apa? Udah dong. Udah, cerita apa coba? Wah, gak ada yang jawab Cici. Apa ya tadi? Cerita apa ini? Cerita apa tadi judulnya? Mimpi menjadi kenyataan. Yusuf menjadi orang berkuasa. Yeay, berkuasa itu enak loh. Raja ya, Ci. Jadi raja. Hebat Tapi ya, sebelum jadi raja nih Cici, dia harus menaati firman Tuhan. Menaati perintah Tuhan. Dan dia tidak tergoda dengan apapun juga. Makanya Tuhan memberikan dia berkuasa. Siapa di sini adik-adik yang ingin melakukan perintah Tuhan? Saya Ci. Ada? Aku. Ada? Ya, kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu yang Tuhan inginkan buat kita semua. Mulai hari ini, apapun yang kita dengarkan lewat pelajaran-pelajaran Alkitab,
lewat gereja kita, lewat siapapun juga, tentang firman Tuhan, kita harus mau melakukannya. Mau adik-adik semua melakukannya? Mau ya, karena Tuhan senang tuh dengan anak-anak yang menaati perintah Tuhan. Oke, itu aja firman pada pagi hari ini. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau angkat satu pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengangkat tangan ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Melalui firman pada pagi hari ini Tuhan. Kau mau pakai kami anak-anak-Mu ya Bapa untuk menaati setiap perintah yang Engkau ajarkan pada kami Tuhan. Pakai kami ya Bapa sedari kami kecil sampai nanti ya Bapa. Kami ingin mengikut-Mu Tuhan. Seumur hidup kami ya Bapa. Kau mau pakai ya Bapa. Kau mau berkati Bapa. Dan juga pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan. Buat keluarga kami, buat anak-anak di tempat ini, Kau mau berikan kesehatan Tuhan. Kau mau berikan hati yang baik, hati yang ingin mengikuti apa yang Kau ajarkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Bye. Bye. God God bless. bless you.